Di sini saya mempunyai tugas FGD yang berjudul Yayasan Hukum Anti Korupsi. Saya tidak punya sedikit kepada teman-teman untuk mendengarkan sesi dari teman saya, Mas Indra. Mungkin bisa langsung dibuka Mas Indra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat serta hidayah sehingga kita bisa bertemu di tempat yang Allah berbahagia ini. Salawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Kita jalan yang lurus. Untuk bersiap waktu, namun sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Relawan. Di sini saya sebagai materi dalam menempuh landasan hukum anti korupsi. Membahas korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu masalah yang serius, yang dimana itu merugikan negara ataupun masyarakat yang dikorupsi. Dalam penegakan hukum itu terhadap korupsi didasarkan pada landasan hukum yang contohnya dalam Undang-Undang 1945, di mana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harta, dan sebagainya. Namun di samping itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa korupsi itu melanggar hak-hak tersebut sehingga itu terdampak pada warga atau masyarakat sekitar untuk rugi yang seperti itu. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maksudnya apa? Ini merupakan landasan hukum utama dalam digunakan landasan hukum anti korupsi. Penjelasan tindak pidana korupsi ini seperti bentuknya uang serta mekanisme penegakan hukumnya itu beranjak kepada tindak pidana seperti itu. Terus terkait peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan KPK, ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bertugas untuk melakukan penyidikan, penuntutan, pencegahan serta sosialisasi pemberantasan korupsi. Dalam artian ini untuk memberantaskan korupsi ataupun masalah yang merugikan masyarakat. Ada banyak undang-undang yang menyatakan seperti itu, namun saya tidak akan menyatakan yang lebih luas maupun yang lebih lengkap seperti itu. Saya ingin seperti itu. Kesimpulannya adalah landasan hukum larangan korupsi ini di Indonesia sangatlah kuat, sangatlah jelas, sangatlah banyak. Bahkan korupsi ini banyak sekali digunakan dalam peran politik, peran pemerintahan, sehingga merugikan masyarakat, merugikan negara, apalagi dirinya sendiri yang seperti itu. Dalam kesimpulannya, peran semua pihak termasuk masyarakat, termasuk warga negara itu sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Namun itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pasrahkan kepada Mas Indra. Baik, di sini saya akan menyebutkan dari penjelasan Mas Indra tadi, yang mana landasan hukum larangan korupsi di Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen.
yang kuat dengan kooperatif. Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi dasar utama dengan penekanan pada keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara. Dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian dibuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mana memberikan aturan jelas mengenai definisi tindak pidana dan sanksi terkait korupsi. Selain itu, pembuatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang digunakan seperti KPK menjadi pilar penting dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis. Dengan adanya pemberantasan yang kokoh, pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas dan penerapan hukum yang konsisten dan tegas, sehingga menjadi kunci dalam upaya memberantas korupsi demi mewujudkan pemerintah yang bersih dan adil. Itulah sekian tentang korupsi. Baik, mungkin dari adik-adik ada yang mau menanya perihal landasan hukum anti korupsi, bisa ditanyakan. Saya, Ya, bagaimana Undang Pasal 27 Ayat 1 D 1945 dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi? Baik, pertanyaan Mas tadi, bagaimana peran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi? Segala warga negara itu bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Namun pasal ini mentegakkan atau menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menghormati dan mentaati hukum. Dalam penjelasannya bisa dikatakan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pasal ini memiliki peran penting. Karena kenapa? Karena satu, kesetaraan di hadapan hukum. Ini menjelaskan penegasan bahwa setiap warga negara maupun termasuk jabatan pemerintah dan penegakan hukum itu harus dilakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada yang boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau apa yang dinamakan kebal hukum seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pelaku korupsi meskipun berada pada posisi kekuasaan, meskipun sebagai pejabat, bupati lah, presiden lah, seperti itu harus ditindak berdasarkan aturan hukum pada negara kita ini. Seperti itu. Yang nomor dua yaitu kewajiban menjunjung hukum. Dalam pasal ini juga menurut setiap warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang larangan korupsi. Seperti itu. Dengan demikian penegakan hukum ini anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara dan upaya memberantas korupsi, sehingga warga negara ataupun masyarakat sekitar bisa mengajukan, bisa memberantas korupsi sekitar wilayah ataupun di dalam negara kita, seperti itu. Yang terakhir itu mendorong integritas dalam pemerintahan. Artinya apa? Dengan kewajiban kesetaraan dan penegakan hukum. Pasal ini mendukung juga penciptaan pemerintahan yang bersih dan praktik korupsi seperti itu. Setiap penyimpangan dari hukum yang merugikan
apa yang kita dapat dari tadi tentang landasan hukum anti korupsi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.